Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, sangat semangat banget ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Dimulai dari bismillah, kemudian dilanjut doa mengikuti. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Semua punya Oke, ini ya. Karena minggu kemarin kita sudah perkenalan, dan semua sudah saling kenal ya. Sudah. Kok sepertinya Mbak Laras? Nanti ditanya lagi namanya, kemudian kenalan sekian dekat, gitu ya Mbak Laras. Pertemuan ini kita sudah memulai materi ya. Materi hari ini tentang kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum Islam. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuannya itu anak-anak itu diharapkan mampu untuk menganalisis kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam itu apa saja dan mengklarifikasikan kebudayaan masyarakat yang buruk atau yang negatif dan kebudayaan masyarakat Arab yang positif sebelum Islam. Namun sebelum lanjut ke materi, Ibu ada sebuah pertanyaan. Yang pertama, mengapa masyarakat Arab pra-Islam itu disebut atau dikenal dengan jahiliyah? Coba Mbak Nurul, kenapa? Karena bodoh akidah dan akhlaknya ya. Oh iya, betul sekali. Karena masyarakat Arab itu bodoh akan akidah dan akhlaknya, namun mereka itu berilmu, pandai membuat syair. Kemudian Ibu ada pertanyaan lagi, ada yang bisa menyebutkan apa saja contoh-contoh dari kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam? Coba Mbak Febi. Saya ngajak Bu. Jadi contoh kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam itu seperti bersyair, Ya, terus suka memandang anak perempuan untuk mengubur maksud saya ya, terus tapi kalau menjamu tamu itu baik sekali Bu. oh iya, berarti Mbak Febi ini sudah membaca paket ya? Iya, membaca. Oke. Terus hafal. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan langsung ke materi. Ya Bu. Masyarakat Arab sebelum Islam itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Tapi jahiliyah di sini itu bukan karena minimnya ilmu, karena jahiliyah di sini artinya itu bodoh akhlaknya dan bodoh akidahnya. Nah, itu bisa dibaca secara bahasa jahiliyah itu berasal dari kata jahil yang artinya bodoh, dan jahiliyah di sini artinya bukan berilmu atau tidak berilmu, melainkan jahil akan akidah dan akhlaknya. Kemudian lanjut ke kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Minta tolong Mbak Laras membacakan. Setelah Nabi Isa wafat, maka putuslah Ismail. setelah Nabi Isa wafat. Iya. Setelah Nabi Ismail wafat, maka putuslah risalah yang akhirnya mereka menyembah selain Allah SWT. Proses perpindahan kepercayaan ini bermula ketika Amir bin Lu'ay al-Khuzai pergi ke Syam atau Syria. Setelah pulang dari Syam, Amir bin Lu'ay mengajarkan kepada masyarakat Mekah tentang tata cara menyembah berhala, sebagaimana dia belajar di Syam. Sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Dan cukuplah. Nah, di sini jelaskan bahwasanya kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam itu sebenarnya masih tauhid, tapi karena Amir bin Lu'ay ini kan perjalanan ke Syam, kemudian dia itu melihat di Syam ini masyarakatnya menyembah berhala, dan dia itu bertanya, kenapa ini kok bisa berhala ini disembah, untuk apa? Dan masyarakat Syam ini menjelaskan bahwasanya berhala itu disembah untuk perantara mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah pulang dari Syam, itu Amir bin Lu'ay ini mengajarkan
Kemudian ada kebiasaan guru yang lainnya, minta tolong Mbak Tika dibacakan yang poin 1. Yang pertama, minum minuman khamr atau arak sampai mabuk, berjudi, berzina, dan merampok dan sebagainya. Kemudian Mbak Ferdi, poin kedua. Memposisikan perempuan pada posisi terendah karena perempuan dianggap makhluk lemah yang tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk bela diri. Nah, kemudian poin ketiga Mbak Nurul. Yang ketiga, mempunyai tradisi mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup saat masih balita karena mereka merasa malu dan tidak mempunyai anak perempuan. Perilaku yang buruk lainnya itu yang pertama itu minuman khamr. Jadi setiap hari itu pasti aja ada orang yang minum minuman khamr. Jadi mabuk sampai banyak yang mabuk di jalan. Kemudian ada yang berjudi juga, berzina dan merampok dan sebagainya. Kemudian masyarakat Islam ini banyak yang menganggap bahwasanya perempuan itu posisinya rendah. Jadi kalau sama laki-laki itu laki-laki lebih tinggi karena mereka mempunyai kekuatan. Sedangkan perempuan itu dianggap lemah karena dia tidak punya kekuasaan dan kekuatan. Dan masyarakat Arab itu mempunyai tradisi bahwasanya jika mereka mempunyai anak perempuan itu dikubur hidup-hidup karena apa? Karena mereka malu. Karena perempuan itu kan derajatnya lebih rendah daripada laki-laki. Kemudian kebudayaan baik. Kebudayaan baik itu yang pertama ini masuk ke perdagangan. Bisa dibacakan Mbak Vivi? Sampai mana, Bu? Sampai titik ini ya berdagang. Oh ya. Masyarakat Arab yang tinggal di kotaan atau disebut ahlul badar, mereka hidup dengan berdagang. Makasih. Salah satu kebudayaan baik masyarakat Arab Islam ini adalah berdagang. Jadi ada dua musim di Arab itu. Yang pertama musim panas. Biasanya masyarakat Arab itu melakukan perjalanan di musim panas ke negeri Syam, yaitu untuk berdagang, dan ke negeri Yaman itu ketika musim dingin. Dan pada saat itu ada sebuah pasar yang besar itu hanya dibuka di bulan-bulan yang bertepatan dengan ibadah haji. Ada yang tahu bulan apa yang bertepatan di bulan haji, ibadah haji? Ya Mbak itu apa? Dzulhijjah. Ya benar, Dzulhijjah. Ada 3 bulan ya, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, dan Muharram. Oke, lanjut. Nah ini yang dinamakan lagi pasar ukas. Pasar ukas ini tidak hanya menyediakan barang dagangan saja, tetapi ini digunakan untuk ajan para sastrawan itu untuk menyampaikan syair-syair yang dibuatnya. Karena pada zaman itu syair bagi masyarakat Arab itu merupakan suatu hal yang memang tinggi derajatnya. Jika ada satu syair saja yang bagus sekali, maka keluarganya itu memiliki akan dipandang tinggi derajatnya. Oke, lanjut ke kehidupan sosial. Bisa dibacakan Mbak Nur? Kehidupan sosial bangsa Arab pra-Islam terkenal memberani dalam membela pendiriannya. Mereka tidak mau mengubah pendirian yang sudah mengakar dalam kehidupan mereka. Salah satu kehidupan sosial bangsa Arab itu salah satunya itu menghormati tamu. Bahkan masyarakat Arab itu dia itu kalau tidak mempunyai harta makan apapun, kalau dia itu hanya mempunyai seekor unta, nah seekor unta itu disembelih dan dihidangkan kepada tamunya. Sambil menghormatinya tamu, itu dia punya harta cuma unta, itu dia sampai disembelih dan dihidangkan ke tamunya. Kemudian bisa dibacakan Mbak Laras? Bagi orang Arab, janji adalah utama yang harus mereka bayar. Melanggar janji adalah aib bagi hidup mereka. Oke. Bagi bangsa Arab, janji itu harus seperti hutang yang harus dibayar. Nah, jika melanggar janji itu baginya aib. Nah, seperti kisah Hani bin Mas'ud itu dia kan berjanji, nah itu sampai merelakan membinasakan atau membunuh keturunan mereka dan menghancurkan rumah mereka demi memenuhi sebuah janjinya. Jadi dia ini benar-benar tidak bisa melanggar janjinya. Jadi benar-benar menepati janjinya. Oke, materi hari ini sudah selesai. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Belum. Oke, kalau belum ada pertanyaan,
game. Dan di sini ibu ada kartu. Kartunya berisi pertanyaan dan jawaban. Jadi nanti kalian mencari pertanyaan dan jawaban di kartu-kartu ini, di kartu-kartu ini. Dan ini ada kertas. Ini nanti kalian tempelkan di sini. Iya, nanti ditempelkan di sini. Kalau sudah selesai nanti maju salah satu kelompok maju. Ibu bagi dulu kelompoknya. Untuk kelompok 1 yang bagian belakang ya, dari Mbak Tika sampai Mbak Laras, dan kelompok 2 itu Mbak Nurul sampai Mbak Fetri. Nah, untuk waktunya itu 5 menit cukup ya? Cukup. Dan nanti bisa didiskusikan ini pertanyaannya ini, jawabannya ini, gitu ya. Iya, Bu. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, kalau satu kelompok maju ke depan. Siapa yang mau maju? Ayo. Mana sih ini, Bu? Ayo Mbak Tres. Maju ke depan. Oke, Mbak Mati mau bawa ke depan. Wah, rapi. Tampilannya rapi ya. Bisa dibacakan apa saja pertanyaannya dan jawabannya sekalian. Yang nomor 1 itu yang menyebarkan ajaran menyembah berhala, itu jawabannya akan dulu ayo, Bu. Yang lain enggak? Yang kedua, negeri yang dituju masyarakat Mekah jika berdagang di musim dingin, Yaman, Bu. Yaman. Betul. Kebiasaan masyarakat Mekah sebelum Islam itu ada yang mau beranak perempuan hidup-hidup, minum minuman keras, sama bersedih, Bu. Ya, betul. Lanjut. Maka pencaharian masyarakat Mekah itu berdagang sama beternak, Bu. Ya, betul. Terus ini yang kebudayaan positif masyarakat Mekah sebelum Islam itu ada berdagang, sama menghormati tamu, menepati janji, sama bersyukur. Bersyukur dan syukur. Lanjut, yang terakhir itu nanti kata jahiliyah itu Ya, benar. Yang ini negeri mana yang dituju masyarakat Mekah jika berdagang di musim panas? Syam, Bu. Ya, betul. Yang terakhir agama yang dibawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu agama Hanif, Bu. Hanif. Betul. Ya, nanti ya, Mbak. Boleh duduk kembali. Terima kasih, Bu. Oke, karena hari ini semua nanti yang kerjaannya rapi terus benar semua itu nanti dapat hadiah ya. Oke, karena hari ini pembelajaran sudah selesai. Sampai sini masih apakah ada pertanyaan? Belum. Berarti semua paham ya? Paham. Insyaallah. Oke, hari ini kan kita membahas mengenai apa tadi? Kebudayaan Islam. Itu ada apa saja? Kebudayaan ada apa saja? Minum-minuman, Berzina, judi. kalau kebiasaan positifnya atau
bersyai dan tanggal dari kamu. Oke, sampai sini karena banyak feedback berarti semua anak-anak itu berarti sudah paham semua ya materinya. Oke. Untuk materi minggu depan kita akan membahas mengenai substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.